Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang stoikiometri senyawa, ya, atau perhitungan yang melibatkan senyawa-senyawa kimia. Yang pertama, ya, rumus molekul dan rumus empiris. Apa yang dimaksud dengan rumus molekul? Rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah sesungguhnya atau sebenarnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul yang dinyatakan dengan lambang unsur-unsurnya. Sedangkan rumus empiris itu menunjukkan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu zat. Jadi rumus molekul itu perbandingannya sebenarnya, kalau rumus empiris itu perbandingannya paling sederhana atau disederhanakan dari rumus molekulnya. Nah, khusus untuk rumus molekul itu hanya berlaku untuk jadi yang memiliki rumus molekul itu adalah senyawa-senyawa kovalen, ya. Senyawa ion tidak memiliki rumus molekul. Karena senyawa ion itu terdiri dari ion positif, partikel penyusunnya, dan ion negatif. Sedangkan senyawa kovalen itu penyusunnya adalah molekul. Nah, dalam senyawa ion, ya, dalam senyawa ion strukturnya tidak memiliki, senyawa ion itu tidak memiliki bentuk, ya, tidak memiliki bentuk molekul, ya, karena struktur senyawa ion itu berupa kisi kristal. Nah, jadi senyawa ion itu hanya memiliki rumus empiris. Misalkan contohnya adalah NaCl. Nah, NaCl itu adalah garam dapur, ya, senyawa natrium klorida. Nah, NaCl itu merupakan rumus empiris di mana perbandingan Na dan Cl-nya itu adalah 1:1. Contoh. Nah, di sini contohnya semuanya adalah senyawa kovalen, ya. Karena di sini kita akan mencari rumus empiris dari rumus molekulnya. Yang pertama, senyawa benzena, ya, di mana benzena itu memiliki rumus molekul C6H6. Artinya perbandingan sebenarnya dari satu molekul benzena itu adalah C-nya 6 berikatan dengan H6. Nah, sedangkan rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana. Nah, untuk mencari rumus empiris dari rumus molekul itu mudah, tinggal sederhanakan saja perbandingannya, ya. 6, 6, ya. Paling sederhana itu ya dua-duanya dibagi 6. Ini C-nya bagi 6, hanya dibagi 6. Berarti 1 dan 1. Sehingga rumus empiris dari benzena itu adalah CH. C-nya 1, hanya 1. Yang kedua glukosa. Rumus molekulnya C6H12O6. Nah, disederhanakan. Ini dibagi 6, ya. C bagi 6, H bagi 6, O bagi 6. Sehingga rumus empirisnya adalah CH2O. Yang angka 1 tidak ditulis. Air H2O. Nah, kalau air, rumus molekulnya udah sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Maka rumus empirisnya sama dengan rumus molekul. Jadi, rumus molekul bisa sama dengan rumus empiris. Pentena, ya. Pentena rumus molekulnya C5H10. Nah, ini bisa disederhanakan, ya, dibagi 5 dua-duanya. Ya, berarti CH2 rumus empirisnya. Asam klorida HCl, ya, rumus molekulnya HCl. Karena ini sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi, maka rumus empirisnya sama, yaitu HCl. Ya, jadi menentukan rumus empiris dari rumus molekul yang sudah diketahui itu mudah, tinggal menyederhanakan perbandingan jumlah atom yang berikat, jumlah atom yang terikatnya, ya. Contoh soal. Nah, contoh soal ini menentukan rumus empiris. Kalau di tabel tadi menentukan rumus empiris, rumus molekulnya sudah diketahui, jadi mudah. Nah, sekarang menentukan rumus empiris, tapi rumus molekulnya tidak diketahui. Contoh soalnya, dari analisis kualitatif diketahui bahwa suatu senyawa mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya, dari analisis kuantitatif diketahui bahwa dalam 3 gram senyawa tersebut, artinya 3 gram senyawa yang mengandung CH dan O, terdapat 1,2 gram karbon dan 0,2 gram hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut.
Nah, untuk menentukan rumus empiris ya, langkah-langkahnya adalah satu, menentukan jumlah mol masing-masing unsur ya. Karena dalam rumus kimia ya, angka indeks dalam rumus kimia itu menunjukkan perbandingan mol masing-masing unsurnya. Berarti kita harus menentukan jumlah mol masing-masing unsur tersebut. Yang kedua, menentukan perbandingan mol atau unsur kimia. Jadi perbandingannya disederhanakan jadi bilangan bulat ya. Oke, di sini ada 3 unsur penyusun senyawa tersebut, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Berarti kita yang pertama cari mol karbon dulu ya. Mencari mol itu karena diketahuinya massa, yaitu massa per massa molar ya. Massa C di sini diketahui karbon massanya 1,2 gram dibagi massa molar karbon ya. Nah, berarti kita gunakan ARC yaitu 12 ya, sama dengan 0,1 mol. Yang kedua, mol hidrogen. Hidrogen itu di sini 0,2 gram dibagi ARH itu 1 ya, sama dengan 0,2 mol. Nah, yang ketiga itu adalah oksigen. Di sini oksigennya tidak diketahui masanya ya, tapi bisa dicari karena senyawa CHO-nya itu 3 gram. 3 gram tersebut terdiri dari 1,2 gram karbon dan 0,2 gram hidrogen ya, berarti sisanya oksigen. Berarti untuk mencari massa O ya 3 gram dikurangi massa karbon dan hidrogen ya, 1,2 untuk karbonnya dan 0,2 untuk hidrogennya. 3 gram dikurangi 1,4. Nah, berarti massa oksigennya 1,6 gram. Kita cari mol oksigennya 1,6 gram dibagi AR-nya 16 ya, sama dengan 0,1 mol. Oke, molnya sudah diketahui, berarti tinggal menentukan perbandingannya. Perbandingan mol C, H, dan O-nya adalah 0,1 berbanding H-nya ini 0,2 dan O-nya 0,1. Kemudian sederhanakan ya, jadi bilangan bulat. Ini untuk menyederhanakan 0,1, 0,2, 0,1 itu mudah, tinggal coret saja nolnya ya, karena sama 1 nolnya. Coret berarti 1 berbanding 2 berbanding 1 ya. Nah, untuk menyederhanakan perbandingan itu bisa dikali ataupun dibagi ya, tapi harus dikali angka yang sama atau dibagi angka yang sama. Misal, ini dibagi misalkan, dibagi angka yang sama, yaitu dibagi angka yang paling kecil yaitu 0,1. 0,1 bagi 0,1 itu 1, 0,2 bagi 0,1 itu 2, 0,1 bagi 0,1 itu 1 ya. Jadi sama sebetulnya. Dikali bisa ini ya, dikalinya kali 10. 0,1 kali 10 1, 0,2 kali 10 2, 0,1 kali 10 1. Jadi bisa gimana saja ya untuk menyederhanakan perbandingan ya, bisa dikali ataupun dibagi dengan catatan harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama. Oke, sekarang sudah diketahui perbandingannya, berarti itu adalah rumus empirisnya ya. Berarti C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1, sehingga rumus empirisnya adalah CH2O. Contoh soal yang kedua, menentukan rumus molekul dari rumus empiris. Nah, contoh misalkan tadi, yang di tabel tadi itu adalah menentukan rumus empiris dari rumus molekul, itu tinggal disederhanakan. Tapi kalau dibalik, ya, rumus empirisnya diketahui, ya kembalikan lagi ke yang, nah ini, ya, ini misalkan rumus empirisnya CH2O. Apa rumus molekulnya? Rumus molekul itu kan perbandingan sebenarnya. Ini perbandingan sederhana. Nah, kita harus mencari pengalinya. Ya, untuk mencari rumus molekul dari rumus empiris kita harus mencari pengalinya. Misalkan ini dikali 2, ya. Dikali 2 itu berarti C-nya 2, H-nya 4, O-nya 2. Dikali 3, dikali 4, ataupun bisa dikali 5 dan seterusnya. Dikali berapa? Nah, justru itu yang akan dicari. Jadi kita tidak bisa menentukan langsung ini kali 2, kali 3, itu harus dihitung dulu ya. Nah, sekarang contoh soal yang seperti itu, menentukan rumus molekul dari rumus empirisnya. Contoh soalnya.
senyawa X mempunyai rumus empiris CH2O dengan massa molekul relatif atau MR-nya 60. Nah, MR ini adalah MR dari rumus molekul, ya. Karena kalau MR dari rumus empiris ya tinggal bisa dicari ya. Yang ditanyakan adalah tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Kayak ditanyakan rumus molekul dari rumus empiris. Nah, rumusnya adalah MR dari rumus empiris, kemudian dikali N sama dengan MR dari rumus molekul. Re itu rumus empiris, Rm itu rumus molekul. Nah, pengalinya di sini adalah N. Ya, nanti kita akan mencari N-nya. Nah, rumus empirisnya adalah CH2O, berarti MR-nya adalah MR CH2O, kemudian dikali N sama dengan MR dari rumus molekul. Ya, kita cari MR dari rumus empiris dulu. Nah, rumus empirisnya CH2O, ARC diketahui 12, H1O 16, 12 kali 1, 1 kali 2, 16 kali 1, 12 tambah 2 tambah 16 sama dengan 30. Ya, berarti ini MR rumus empirisnya sama dengan 30 dikali N sama dengan MR rumus molekul. MR rumus molekul diketahui di soal yaitu 60. Ya, jadi N-nya sama dengan 60 dibagi 30 sama dengan 2. Oke, sekarang sudah diketahui pengalinya adalah 2. Maka rumus molekulnya adalah rumus empiris kali N. Tadi N-nya sudah ada, rumus empiris dikali 2. Ya tinggal kali 2. C-nya 1 kali 2 itu adalah 2. Hanya 2 kali 2 itu 4. O-nya 1 kali 2, 2, 3. Rumus empirisnya adalah C2H4O2. Ya, itu contoh menentukan rumus molekul dari rumus empirisnya. Yang kedua, persentase unsur dalam senyawa atau kadar unsur dalam senyawa. Nah, senyawa itu sudah dibahas. Jadi senyawa itu adalah, saya ulangi lagi, senyawa itu adalah gabungan dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu, ya. Jadi senyawa itu gabungan dari dua unsur atau lebih. Contoh senyawa H2O, NH3, Al2O3, H2SO4, K2CrO4 dan yang lainnya, ya. Contoh misalkan rumus senyawanya adalah H2O. Ya. Nah, berapa persen hidrogen dalam air dan berapa persen oksigennya? Nah, itu yang akan dibahas dalam persentase unsur dalam senyawa. Contoh lain misalkan aluminium oksida, rumusnya adalah Al2O3. Berapa persen aluminiumnya? Berapa persen oksigennya? Nah, itu yang akan dibahas di sini. Misal, senyawanya adalah AMBN, di mana M dan N adalah angka indeks, ya. Contoh kalau dalam air angka indeks itu H-nya 2, ya, O-nya 1 itu angka indeks, ya. Oke, misalkan mencari persen A atau kadar A dalam senyawa AMBN. Nah, rumusnya adalah M kali ARA. Jadi indeks ini, ya, kali ARA. ARA itu massa atom relatif A dibagi MR dari senyawa, ya, MR dari AMBN ini kemudian dikali 100%. Atau kalau mencari persen B dalam senyawa AMBN, berarti ganti M-nya sekarang dengan N, ya, karena indeks B itu adalah N, sama dengan N kali ARB dibagi sama MR AMBN dikali 100%. Nah, dengan cara yang sama, persamaan tersebut dapat digunakan untuk mencari massa senyawa atau massa unsur dalam sejumlah massa zat, ya. Nah, jadi kalau ini dalam bentuk persen, bisa juga rumus ini digunakan dalam bentuk massa, ya. Contoh, misalkan mencari massa A. Kalau ini persen A, sekarang massa A dalam senyawa AMBN sama dengan rumusnya sama M kali ARA dibagi MR AMBN. Nah, bukan dikali 100% karena bukan persen A yang ditanyakan tapi massa A, yaitu dikali massa senyawa AMBN-nya. Jadi massa senyawa AMBN-nya harus diketahui kalau mau mencari massa A. Kalau mau mencari massa B, ya,
maka M ini ganti sama N dan AR-nya adalah ARB, kesininya sama. Nah, atau dibalik ya, kalau ini diketahui massa senyawa, misalkan ada soal yang diketahui massa A-nya ya, tapi yang ditanyakan adalah massa senyawa AMBN-nya ya, maka ini perbandingannya tinggal dibalik saja yang di atas itu berarti. Nah, kalau yang ditanyakan massa AMBN berarti sama dengan yang di atasnya itu jadi MR AMBN dibagi ya M kali ARA dikali massa A. Kalau yang diketahuinya adalah massa A. Tapi kalau yang diketahuinya massa B, berarti ini massa B, berarti ini adalah N kali ARB ya. Nanti ada contohnya supaya lebih jelas. Contoh soal 3 ya. Ini menentukan kadar contohnya atau persen. Berapa kadar H dan O dalam air ya. Nah, yang ditanyakan adalah kadar. Nah, ini rumus yang tadi. Kalau yang tadi dalam senyawa AMBN, sekarang dalam senyawa air ya. Ini rumusnya yang tadi ya. Untuk mencari persen A ini. Oke. Sekarang dalam senyawa H2O ya. Yang ditanyakan yang satu adalah kadar H dulu atau persen H. Nah, M-nya untuk H2O ya, berarti M-nya itu adalah angka ini, angka 2 karena H-nya ada 2. Berarti 2 dikali AR H dibagi MR H2O ya, MR senyawa ini kali 100% ya. Jadi untuk mencari persen H dalam H2O, 2 kali air H2 itu dari mana? Karena dalam H2O indeks H itu adalah 2 ya. Oke, kita masukkan ya, sama dengan 2 kali ARH itu di sini 1 bagi MRH2O ya, MRH2O. H itu kan 1 kali 2 2, 16 kali 1 16, 2 tambah 16 18 ya, berarti bagi 18 dikali 100% ya, tinggal hitung saja 2 kali 1 kali 100 bagi 18 atau 2 bagi 18 kali 100 sama saja. Jadi jawabannya 11,11 ya, ini sudah dibulatkan 2 angka di belakang koma. Sekarang kita akan mencari persen O dalam H2O. Nah, ada 2 cara untuk mencari persen O. Nah, karena H2O itu hanya terdiri dari 2 unsur, maka sebetulnya untuk mencari persen O itu mudah ya. Kenapa mudah? Karena kalau H-nya 11,11%, berarti O itu sisanya. Sisa dari berapa ya? Persen itu paling besar. Persen itu 100 ya. Berarti untuk mencari O itu gampang. Tinggal 100% dikurangi 11,11% ya. Atau kalau mau dengan cara yang ini saya buktikan hasilnya sama ya. Persen O sama dengan, nah ini O-nya kan indeksnya 1 ya, angkanya jumlahnya 1, berarti 1 kali AR O dibagi MRH2O dikali 100%. 1 kali ARO itu 16 dibaginya sama 18 kali 100% sama dengan 88,89% ya, ini juga dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma. Nah, 88,89 ditambah 11,11 itu ya 100%. Jadi kalau mencari persen O dari cara yang tadi 100 dikurangi 11,11 ya jawabannya sama ini. Contoh soal 4. Hitung massa hidrogen. Nah, ini massa ya. Hitung massa hidrogen dan oksigen yang terdapat dalam 72 gram air. Nah, soal ini sebetulnya sudah pernah dibahas di bab stoikiometri reaksi ya, tapi kalimat soalnya berbeda. Kalau di stoikiometri reaksi itu gini, hitung massa atom hidrogen dan oksigen yang diperlukan untuk menghasilkan 72 gram air. Oke. Nah, sekarang kita mencari massa hidrogen dan oksigennya menggunakan rumus yang tadi, kadar ya. Kemudian nanti dibandingkan dengan stoikiometri reaksi, apakah hasilnya sama atau berbeda. Oke. Diketahui massa air. Air itu adalah senyawa. Yang ditanyakan adalah
persen massa unsurnya. Oke, berarti rumus yang tadi ya. Nah, ini rumusnya. Massa hidrogen sama dengan 2 dikali ARH ya, sama dibagi MrH2O. Nah, tapi bukan dikali 100% ya. Tapi yang tadi yang kedua rumusnya adalah dikali massa senyawa atau dikali massa H2O karena yang ditanyakan adalah massa hidrogen. Sama dengan 2 kali ARH itu 1 dibagi MrH2O tadi 18 kali massa airnya 72 gram. 72 kali 2 bagi 18 itu hasilnya 8 gram ya. Yang kedua, mencari massa oksigen. Nah, sebetulnya ini mencari massa oksigen sama dengan persen tadi ya, ini mudah ya, dengan cara langsung saja sebetulnya. Nah, airnya 72 gram airnya. Air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kalau hidrogennya diketahui 8 gram ya berarti untuk mencari oksigen gampang, sisa dari berapa ya, tinggal 72 dikurangi 8 ya, itu jawabannya. Atau kalau menggunakan rumus ya, sama massa oksigen sama dengan oksigennya itu kan dalam air itu 1 ya, 1 kali ARO dibagi MrH2O dikali massa H2O sama dengan 1 kali 16 dibagi 18 kali 72 sama dengan 72 kali 16 bagi 18 itu adalah 64 gram. Nah, 8 gram tambah 64 gram itu sama dengan 72 gram. Jadi untuk mencari oksigen bisa juga langsung ya, karena hanya terdiri dari 2 unsur. Air itu ya 72 dikurangi 8 ya segitu. Nah, kita bandingkan dengan yang sudah dipelajari ya, mencari massa hidrogen dan oksigen dalam dari 72 gram air dalam bab stoikiometri reaksi ya. Nah, dalam stoikiometri reaksi ini soalnya seperti ini, hitung massa gas H2 dan O2 yang diperlukan untuk membentuk 72 gram air. Nah, pembahasannya udah dibahas ya, yang lebih jelasnya di bab stoikiometri reaksi ya. Ini saya langsung saja. Airnya 72 gram. Ditanyakan ini. Yang pertama, air ini rubah ke mol, ya 72 gram ini rubah ke mol, dicari jadi 4 mol. Yang ini dicari berdasarkan perbandingan koefisien. Yang ini berarti 4 mol, ini 2 mol. Kemudian dicari massa masing-masing, ternyata ini 8 gram, ya, hidrogennya 8 gram, oksigennya 64 gram, ternyata jawabannya sama, ya. Oke, ini tugas yang harus dikerjakan, ada 6 soal. Soal yang pertama, menentukan rumus molekul dari rumus empiris. Soal yang kedua, ya, menentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Jadi kita harus untuk mencari rumus molekul dari rumus untuk mencari rumus molekul itu harus ada rumus empiris. Kalau di nomor 1 itu rumus empirisnya sudah diketahui. Nah, kalau nomor 2 belum, berarti kita cari dulu rumus empirisnya dengan perbandingan yang seperti contoh soal tadi. Kemudian setelah diketahui rumus empirisnya baru dicari rumus molekul. Diketahui rumus molekulnya 30. Nomor 3 yang ditanyakan adalah rumus empiris ya. Nah, cuma ini dalam bentuk persen. Persennya adalah persen massa. Jadi persen ini anggap saja massa ya. 9,2% itu 9,2 gram, ini 12,8 gram, ini 9,6 gram. Cari molnya, cari perbandingannya. Kemudian nomor 4 yang ditanyakan itu hanya persen nitrogen saja atau N ya. Nomor 5 yang ditanyakan massa nitrogen ya dari senyawa ini. Nah, kalau ini nomor 5B satuannya kilogram ya. Nanti jawabannya mau satuan massanya kilogram boleh atau gram juga enggak apa-apa. Kemudian nomor 4 yang ditanyakan adalah massa asam fosfat. Nah, ini yang ditanyakan massa senyawa. Diketahui adalah massa ini diketahui massa unsur salah satu unsur pembentuknya yaitu fosfor atau P. Ini adalah diketahui AR-nya. Kalau airnya di sini tidak ketulis ya, tidak ada ya, tinggal cari saja airnya di sistem periodik unsur.